Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Halo, yang maupun yang ada di rumah maupun yang di sini, biarlah kita datang ke rumah Tuhan, kita bersekutu kepada Tuhan, biarlah kita mau bertemu dengan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus atas kebaikan-Mu, atas pertolongan-Mu dari hari ke hari sampai saat ini Tuhan. Pertolongan-Mu begitu ajaib, anugerah-Mu Kau nyatakan dalam hidup kami Bapa. Inilah setiap hati kami Tuhan, inilah kerinduan kami Tuhan. Kami datang ingin berjumpa dengan-Mu ya Tuhan. Engkau sungguh baik dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Kau rela lahir ke dunia untuk menebus segala dosa-dosa kami Tuhan. Biarlah pada pagi hari kami mau meninggikan Engkau Tuhan. Kami mau mengagungkan Engkau Tuhan dalam setiap kehidupan kami Bapa. Kau yang layak kami puji, Kau yang layak kami sembah Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Semua kemuliaan dan keagungan tertuju padamu Bapa pada pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Roh Kudus. Syukur bagimu Tuhan, sebab Engkau baik dalam hidupku. Inilah setiap hidup kami Bapa. Kami mau menyembah-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Inilah kemuliaan bagi-Mu Tuhan. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Panggil Dia. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, puji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan
hanya bagi Tuhan. Terima kasih Bapa, kemuliaan hanya bagimu Tuhan. Katakan, Yesus, kau sungguh baik Tuhan, sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta kau selalu Tuhan. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Katakan, ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu Tuhan, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kemuliaannya, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari sembah Dia. Kemuliaan hanya bagimu. Terima kasih Bapa atas kebaikan-Mu yang Kau nyatakan dalam hidup kami. Haleluya, haleluya. We worship You, we worship You. Syukur bagimu Tuhan, sebab Kau baik Tuhan. Engkau baik dalam hidup kami. Kau yang layak kami sembah Tuhan, Kau yang layak kami tinggikan. Biarlah Kau yang bertata dalam atas pujian dan penyembahan kami. Terima kasih Roh Kudus. Layak dipuji, disembah. Mari kita bangkit berdiri, agungkan Dia. Dialah Raja di atas segala raja, Dia yang bertata dalam setiap kehidupan saudara. Raja atas segala raja,
Raja, namamu besar, layak, layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang dan selamanya, Raja atas segala raja, namamu besar. Katakan dengan imanmu, layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang dan selamanya, Raja atas segala raja, namamu besar, termulia. Katakan layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang dan selamanya, Raja atas segala raja, namamu besar, termulia. Katakan dengan imanmu, layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang dan selamanya, Raja atas segala raja, namamu besar, termulia. Namamu besar, namamu besar, termulia. Namamu besar, termulia. Berkemuliaan bagi Allah kita. Namamu besar Tuhan, termulia dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Inilah Engkau sungguh ajaib dalam setiap kehidupan kami. Engkau lahir ke dunia untuk menebus segala dosa-dosa kami Tuhan. Pada pagi hari ini kami ingin bersukacita, bersorak-sorai kekiraan, biarlah damai sukacitamu ada dalam setiap hati kami yang hadir pada pagi hari ini. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang letih lesu, yang beban berat Tuhan pulihkan pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa. Kami buka ibadah pagi hari ini, Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Yang percaya katakan. Seberapa banyak saudara ingin memuji muliakan nama Tuhan, berikan senyum kanan kiri saudara, lambaikan tangan saudara dari pulau dan dari dunia. Haleluya. Terima kasih Bapa. Glory bagimu Tuhan. Kau Raja di atas segala raja. Dari pulau dan benua, terdengar selalu terus lagu pujian semua bagi nama penebus. Muliakan Tuhan. Tuhan, Engkau dimuliakan, Engkau ditinggikan, tinggi, tinggi, tinggi dalam surga, tanda Tuhan yang kudus, tak lelah menyanyi juga bagi nama. Siapa sana? Oh
puji Dia. Dia Raja di atas segala raja. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah, sembah, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia. Saudara, sembah, sembah, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Dialah Raja yang hebat dalam setiap kehidupan saudara. Amin. Yang percaya katakan amin. Yo, kelahirannya membagikan dalam setiap kehidupan kita. Haleluya. Come on. Di dalamku, di dalamku, tiada takut dan gentar. Bersamamu, kaulah Raja yang hebat, kelahiranmu di dalamku, di dalamku, tiada takut dan gentar, kemenanganku bersamamu, bersamamu. Sekali lagi katakan, kaulah Raja yang hebat, kelahiranmu di dalamku, di dalamku, tiada takut, tiada takut dan gentar, kemenanganmu di dalamku, di dalamku. Oh, terima kasih Bapa, Kau Raja yang hebat, dulu sekarang sampai selama-lamanya dalam setiap kehidupan kami Bapa. Terima kasih Bapa. Oh, thank you Jesus. Katakan dulu sekarang selama-lamanya. Dulu sekarang selamanya. Kau berkuasa atas segalanya. Namamu yang ku seru. Penebus yang hidup, oh, dulu sekarang dan selamanya. Kau berkuasa atas segalanya. Namamu yang ku serukan. Kaulah Raja, penebus yang hidup. Yang hebat, kebangkitanmu di dalamku, di dalamku, tiada takut dan gentar, kemenanganku bersamamu, bersamamu. Sekali lagi, kaulah Raja yang hebat, kelahiranmu di dalamku, di dalamku. Kami percaya bahwa Tuhan Raja yang hebat dalam setiap kehidupan saudara.
Tuhan akan memulihkan pada tahun 2020. Amin. Janganlah engkau takut dan gentar, bahwa Tuhan selalu dalam saudara dalam perlindungan Allah kita. Dialah Immanuel, Allah yang selalu beserta dalam setiap kehidupan saudara. Amin saudara. Amin. Silakan duduk. Dia berikan anugerahnya yang terindah dalam setiap kehidupan saudara. Saya, dia lahir ke dunia untuk menebuskan dosa-dosa kita. Kasihnya tiada bertepi. Biar hati kita Tuhan yang menjamah. Betapa baiknya Engkau Tuhan. Pada pagi hari kami mengucap syukur padamu Bapa. Biarlah perkenanan-Mu ada dalam setiap kehidupan kami. Kau nyatakan perkenanan-Mu Tuhan dalam hidup kami. Pertolongan-Mu, mujizat-Mu, Kau nyatakan pada pagi hari ini Tuhan. Kami percaya kuasa-Mu Tuhan yang sanggup memulihkan kami. Apapun keadaan kami Tuhan, kami percaya, kami memanggil nama-Mu pada pagi hari. Yesus, Yesus, Kau Raja. Terima kasih Bapa. Kami rasakan kuasa-Mu yang melawat pada pagi hari ini Tuhan. Jesus. Kasih-Mu tiada bertepi. Hati-Mu Tuhan, Hati-Mu tak terselami. betapa baiknya Engkau Tuhan. Betapa baiknya Engkau. Ku bersyukur Segala katakan perkenanan-Mu Tuhan. Perkenanan-Mu ya Tuhan, Nyata di dalam hidupku. Sungguh Kau yang termulia. Jiwaku pun menyembah. Ku angkat hatiku, tinggikan nama-Mu. Karena Yesus Kau anugerah terbesar. Ku naikkan syukurku untuk kemurahan-Mu Tuhan yang Kau nyatakan pada pagi hari ini. hanya Yesus Kau anugerah terbesar. Kasih-Mu tak bertepi. Hati-Mu Tuhan tak terselami dalam hidup kami Bapa. Betapa baiknya Engkau Tuhan. ku bersyukur padamu. Perkenanan-Mu, Perkenanan-Mu ya Tuhan, nyata di dalam hidupku. Sungguh Kau yang termulia. Jiwaku Tuhan, jiwaku pun menyembah. Mari bersama-sama katakan. Ku angkat hatiku, tinggikan nama-Mu. Karena Yesus Kau anugerah terbesar. Ku naikkan syukurku untuk kemurahan-Mu.
Yesus kau anugerah terbesar. Ku angkat hatiku tinggikan namamu, karena Yesus kau anugerah terbesar. Naikkan syukurku untuk kemurahan-Mu. Hanya Yesus, Yesus kau anugerah terbesar. Ku angkat tinggikan namamu, karena Yesus kau anugerah terbesar. Naikkan syukurku buat kemurahan Tuhan yang Kau nyatakan. Hanya Yesus kau anugerah terbesar. Mari saudara, kita bangkit berdiri. Pujian ini mengatakan, Kau angkat hatiku, tinggikan namamu. Dalam setiap problema dalam hidup saudara, pada tahun 2020, akhir bulan Desember ini, dari bulan Desember ini, biarlah apapun keadaan saudara, tetaplah percaya Tuhan pasti menolong dalam hidup saudara. Tinggal tunggu waktu aja saudara. Tetaplah percaya pada tahun 2021 ini, setiap perkataan kita, kalau kita percaya bahwa Tuhan selalu menolong dalam setiap kehidupan saudara, Tuhan akan dibuli, engkau akan dibulihkan, engkau akan memberi dapat kemenangan buat Tuhan. Mari saudara, kita bangkit berdiri, nyatakan dengan imanmu, apapun yang terjadi dalam setiap kehidupan saudara dan saya, tetaplah bersyukur pada Tuhan, tetap memuji memuliakan nama Tuhan. Ku angkat hatiku, tinggikan namamu. Angkatlah kedua tangan saudara, berserahlah kepada Tuhan. Yesus kau anugerah terbesar. Naikkan syukurku untuk kemurahan-Mu. Hanya Yesus kau anugerah terbesar. Angkat hatiku, tinggikan namamu, karena Yesus kau anugerah terbesar. Ku naikkan syukurku untuk kemurahan-Mu. Hanya Yesus kau anugerah terbesar. Thank you Jesus. Angkat hatiku, tinggikan namamu, karena Yesus kau anugerah terbesar. Sahabat silakan menambahnya. Syukurku kemurahan-Mu. Hanya Yesus kau anugerah terbesar. Ku angkat hatiku, tinggikan namamu, karena Yesus kau anugerah terbesar. Ku naikkan syukurku untuk kemurahan-Mu. Hanya Yesus kau anugerah terbesar. Hanya Yesus kau anugerah terbesar. Hanya Yesus kau anugerah terbesar. Sembah dia, haleluya. Terima kasih Bapa buat kebaikan-Mu.
Kaulah anugerah yang terbesar bagi kami Tuhan Yesus. Terpujilah Engkau yang layak. Kinapaya takaramaya shekara bala 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 bala. Biarlah lagu ini menjadi kekuatan bagi kami Tuhan. Kaulah satu-satunya anugerah yang terbesar yang kami miliki sampai hari ini Tuhan. Dan kami mau Tuhan, sebelum kami menutup di tahun 2020 ini Tuhan, kami mau bergaul karib lebih lagi denganmu Tuhan. Kami mau lebih lagi Tuhan Yesus, mendekat kepadamu Tuhan. Semakin intim Tuhan Yesus. Nyatakan Tuhan anugerahmu lebih lagi. Kasih karuniamu Tuhan yang kau limpahkan bagi kami Tuhan. Kami rindu Tuhan bila firman kebenaran-Mu Tuhan yang sanggup membebaskan kami Tuhan, yang sanggup memulihkan kami Tuhan. Terima kasih Bapa, inilah doa kami Tuhan, inilah permohonan kami kepadamu Tuhan. Dan kami rindu Tuhan, bila kuasa pengurapan-Mu Tuhan, Kau nyatakan bagi kami semua di tempat ini Tuhan. Baik kami yang di rumah, baik kami ada di tempat ini Tuhan. Kami rindu Tuhan, kasih-Mu Tuhan. Kuasa-Mu Kau nyatakan bagi kami lebih lagi Tuhan. Kami serahkan Tuhan ibadah pagi hari ini Tuhan. Biarlah Tuhan kuasa-Mu yang bekerja atas setiap kami, pribadi demi pribadi Tuhan. Sembunyikan hamba-Mu di bawah di kayu salib-Mu Tuhan Yesus. Kau tetap Tuhan yang berkuasa atas kami lebih lagi. Kami serahkan ibadah pagi hari ini Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus Kristus. Bagi jemaat Tuhan yang percaya kita mau katakan bersama-sama. Amin. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Allah kita yang hidup. Haleluya. Ya mungkin soundnya bisa sedikit. Ya. Ya, shalom saudara. Saya menyapa buat kita semua. Ya. Suatu kebahagiaan buat kita bisa melayani Tuhan. Amin saudara. Amin saudara. Ada sukacita, ada kebahagiaan Tuhan. Berikan sekali lagi tepuk tangan yang meriah bagi Allah kita yang hidup. Haleluya. Ya, pagi hari ini kita mau belajar satu hal. Tuhan taruh dalam hati saya, ada 7 hal yang Tuhan mau berikan buat kita semua sebelum kita melewati tahun 2020. Dan saya pastikan bahwa kita boleh merasakan kasih Tuhan. Amin saudara. Kita mau belajar dalam Kisah Para Rasul. Di pasal yang ke-6. Ayat yang pertama sampai dengan ke-15. Di dalam Kisah Para Rasul, pasal yang ke-6, ayat yang pertama sampai dengan yang ke-15. Oke, ya, semua udah dapat? Oke, saya bacakan saudara, di ayat pertama. Pada masa itu ketika jumlah murid makin bertambah, timbullah sungut-sungut di antara orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani terhadap orang-orang Ibrani. Karena pembagian kepada janda-janda mereka diabaikan dalam pelayanan sehari-hari. Berhubung dengan itu, ke-12 rasul itu memanggil semua murid berkumpul dan berkata, kami tidak merasa puas karena kami melalaikan firman Allah untuk melayani meja. Karena itu saudara-saudara, pilihlah 7 orang dari antaramu yang terkenal baik, yang penuh dengan roh dan hikmat, supaya kami mengangkat mereka untuk tugas itu, dan supaya kami sendiri dapat memusatkan pikiran dalam doa dan pelayanan firman. Usul itu diterima baik oleh seluruh jemaat. Lalu mereka memilih Stefanus, seorang yang penuh iman dan Roh Kudus, dan Filipus, Prokorus, Nikanor, Timon, Parmenas, dan Nikolaus, seorang penganut agama Yahudi dari Antioquia. Mereka itu dihadapkan kepada rasul-rasul, lalu rasul-rasul itu berdoa dan meletakkan tangan di atas mereka. Firman Allah makin tersebar dan jumlah murid di Yerusalem makin bertambah banyak. Juga sejumlah besar imam menyerahkan diri dan percaya. Ayat ke-8, dan Stefanus yang penuh dengan karunia dan kuasa mengadakan mujizat-mujizat dan tanda-tanda di antara orang banyak. Tetapi tampillah beberapa orang dari jemaat Yahudi yang disebut jemaat orang Libertini. Anggota-anggota jemaat itu adalah orang-orang dari Kirene dan dari Alexandria, bersama dengan beberapa orang Yahudi dari Kilikia dan dari Asia. Orang-orang itu bersoal jawab dengan Stefanus.
Tetapi mereka tidak sanggup melawan hikmat-Nya dan roh yang mendorong Dia berbicara. Lalu mereka menghasut beberapa orang untuk mengatakan, kami telah mendengar Dia mengucapkan kata-kata hujat terhadap Musa dan Allah. Dengan jalan demikian mereka mengadakan suatu gerakan di antara orang banyak serta tua-tua dan ahli-ahli Taurat. Mereka menyergap Stefanus, menyeretnya dan membawanya ke hadapan Mahkamah Agung. Lalu mereka memajukan saksi-saksi palsu yang berkata, orang ini terus-menerus mengucapkan perkataan yang menghina tempat kudus ini dan hukum Taurat. Sebab kami telah mendengar dia mengatakan bahwa Yesus orang Nazaret itu akan merubuhkan tempat ini dan mengubah adat istiadat yang diwariskan oleh Musa kepada kita. Semua orang yang duduk dalam sidang mahkamah agama itu menatap Stefanus. Lalu mereka melihat muka Stefanus sama seperti muka seorang malaikat. Amin. Pagi hari ini saya percaya kita mau terus belajar, saudara. Kita mau belajar dari kebenaran firman Tuhan di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-6 ini, saudara. Tuhan mau ajarkan beberapa hal yang Tuhan mau supaya kita menangkap bahwa dalam suatu pelayanan itu bukan berarti cuma di gereja saja, saudara. Dimanapun kita berada, entah di marketplace, mungkin saat ini saudara ada yang bekerja di kedokteran, mungkin ada yang lainnya di dalam hukum. Saya percaya Tuhan mau supaya hidup kita ini benar-benar ada Kristus di dalam hati kita, saudara. Bukan berarti kita ini yang percaya Tuhan terus kita melakukan ya seperti biasa-biasa. Tapi saya percaya Tuhan mau kita belajar untuk apa? Ayo, jika kita ada sampai hari ini, itu semua karena anugerah Tuhan. Dan kita harus apa? Menyelaraskan dengan Tuhan. Amin, saudara. Kita harus mengerti bahwa kita ini adalah gambar diri Allah, saudara. Serupa dan segambar. Terus diperbarui. Saya percaya kalau kita mau melihat flashback kembali, siapa sih kita? Kita yang penuh dengan dosa, kita yang penuh dengan kelemahan. Tapi Tuhan bawa hari demi hari semakin luar biasa. Keadaan ini sama, saudara. Dialami di mana Stefanus juga banyak hal-hal yang dia harus hadapi. Di mana pada waktu itu banyak dari ke-12 rasul ini, mereka benar-benar butuh orang-orang yang bisa melayani Tuhan. Kalau hanya mengandalkan ke-12 murid saja, saudara, saya percaya tidak akan bisa menjangkau orang-orang yang selainnya. Yang lebih jauh, yang mungkin hal-hal yang jauh. Karena di pasal yang ke-6 ini, kita bisa melihat ayat demi ayat, saudara. Dikatakan di ayat yang pertama, ketika jumlah murid makin bertambah, ini bicara tentang jemaat Tuhan yang begitu luar biasa, bertumbuh signifikan, timbullah sungut-sungut di antara orang Yahudi. Saudara. Kenapa kok timbul sungut-sungut, saudara? Bukan cuma sungut-sungut, tapi ada kata lain. Karena pembagian kepada janda-janda mereka diabaikan dalam pelayanan sehari. Karena kesibukan pelayanan dari pertumbuhan jemaat yang luar biasa, akhirnya ada pelayanan yang diabaikan, saudara. Bagaimana kita belajar hari-hari ini, apalagi ini di bulan Desember, kita harus mengingat kembali ada orang-orang yang di luar sana, saudara, yang membutuhkan kita, membutuhkan pertolongan daripada kita semua. Kalau kita sudah diberkati sampai hari ini, ingat, ada orang-orang di luar sana yang butuh pertolongan daripada kita. Dan Tuhan mau mengingatkan kita kembali, ayo. Ada janda-janda di luar sana, saudara. Yang bukan berarti, cari janda yang muda aja, saudara. Tidak, saudara. Tapi setiap ada orang-orang yang membutuhkan. Setiap daripada kita, pertolongan kita. Entah kita dalam pelayanan, entah kita dalam pekerjaan, apapun, saudara. Dikatakan di ayat kedua, berhubung dengan itu ke-12 rasul itu memanggil semua murid berkumpul. Dan berkata, kami tidak merasa puas. Karena kami melalaikan firman Allah untuk melayani meja. Satu hal yang Tuhan ingatkan dalam hati saya. Pada waktu saya membaca Kisah Para Rasul pasal 6 ini. Ada kata tidak puas. Bukan berarti tidak puas dengan pelayanan kita, tidak. Tidak puas karena kita tidak bisa menjangkau jiwa-jiwa yang rindu mengenal Tuhan.
Ini yang Tuhan titik beratkan di dalam hati saya, saudara. Kalau kita aja bisa beribadah sampai hari ini, mungkin live streaming, dimanapun, saya percaya kerinduan setiap daripada kita pasti akan menghadirkan Tuhan. Entah itu di rumah, entah itu dalam ibadah kita pada pagi hari ini. Tuhan mau supaya kita boleh mengalami Kristus lebih lagi, saudara. Amin. Saya percaya Tuhan mau supaya membawa kita terus mengalami perubahan. Di mana ada Kristus, di situ ada perubahan. Saudara kalau lihat dalam perjanjian baru, pada waktu Yesus melayani, kalau Tuhan Yesus melayani selalu ada perkara-perkara yang luar biasa. Ada mujizat demi mujizat yang Tuhan kerjakan. Ada sesuatu yang Tuhan lakukan yang jauh melebihi dari apa yang kita pikirkan, saudara. Kadang, wow, kita membaca firman saja, kita bisa mengerti, menangkap bahwa Tuhan kita ini Tuhan yang luar biasa. Amin, saudara. Dan Tuhan mau supaya apa? Pada waktu itu, ke-12 Rasul itu rindu untuk memilih 7 orang untuk melayani, saudara. Lebih lagi. Orang-orang yang belum terjangkau, saudara. Ada 7 hal yang ingin saya bagikan pagi hari ini, saudara. 7 hal di mana kriteria-kriteria sebagai pelayan-pelayan Tuhan. Bukan berarti kita ini, waduh, pekerjaan saya ini lagi sibuk. Mungkin urusan keluarga saya aja belum selesai, apalagi mau melayani orang. Gimana nantinya? Yang satu aja belum bisa selesai, bagaimana melayani orang lain? Ini harus kita ubah konsep ini, saudara. Cara pandang ini harus kita ubah. Kebanyakan orang mau melayani Tuhan itu kalau kita semua, sudah diberkati. Kita sudah merasa, masih ada waktu tersisa. Jadi kita sudah memplanning apa yang menjadi kemauan kita, akhirnya kita bisa melayani Tuhan. Tapi satu hal Tuhan taruh, saudara. Kita mau belajar sama-sama. Ini pengalaman saya, saudara. Kalau Tuhan memanggil setiap daripada kita, walaupun kita ini disibukkan mungkin keluarga, mungkin pekerjaan, banyak hal. Tapi kalau Tuhan yang memanggil, saudara, banyak, saudara, yang harus kita lakukan. Pertama itu ketaatan, saudara. Ketaatan itu yang utama yang harus kita kerjakan. Banyak kalau kita mau melihat kisah daripada hamba-hamba Tuhan yang senior, bahkan hamba-hamba Tuhan dari luar negeri. Mereka selalu pada waktu dipanggil Tuhan untuk melayani. Pertama rasanya skip dulu. Itu pun dipanggil setelah 14 tahun lagi, saudara. Bahkan ada yang 20 tahun lagi. Rasanya waktu itu terbuang, saudara. Saya melihat pada waktu Rasul Paulus melayani Tuhan. Itu pun juga dia melihat, dia menceritakan dengan detail bahwa apa yang dia lakukan saat ini masih kurang. Maka dia berupaya dengan luar biasa. Supaya apa? Kerajaan Tuhan itu dinyatakan di muka bumi ini, saudara. 7 hal yang harus kita pelajari bersama-sama. Hal yang pertama, saudara. Full of Holy Spirit. Penuh dengan Roh Kudus, saudara. Kita baca di ayat kelima ini, saudara. Usul itu diterima baik oleh seluruh jemaat, lalu mereka memilih Stefanus, seorang yang penuh iman dan Roh Kudus. Penuh iman dan Roh Kudus. Ini kriteria sebagai pelayan Tuhan, saudara, yang harus kita miliki. Full of Holy Spirit, bukan berarti berbahasa roh, tidak, saudara. Setiap langkah, setiap apa yang kita kerjakan dipenuhi dengan Roh Kudus, saudara. Hal-hal yang luar biasa ini yang harus kita kerjakan. Apalagi dalam marketplace, saudara. Apalagi di luar sana. Apa yang sedang kita kerjakan bersama-sama. Kita harus dipenuhi dengan Roh Kudus. Banyak orang-orang yang lagi butuh Tuhan hari-hari ini. Dan saya percaya kita semua di tempat ini sama. Kita juga membutuhkan Tuhan. Kita butuh Roh Kudus. Pribadi yang luar biasa ini jangan sampai jauh di dalam hati kita, saudara. Yang kedua, full of wisdom, saudara. Wisdom bicara tentang hikmat, saudara. Penuh dengan hikmat Allah. Bicara tentang hikmat Allah ini banyak hal, banyak cerita-cerita dari kebenaran firman Tuhan. Contoh yang paling gampang, Yusuf, saudara.
pada waktu dia dibuang, pada waktu dia berada di Mesir, dia dipercayai, saudara. Orang yang kedua, saudara, di Mesir. Dia bisa mengatur. Pada waktu itu ada 7 tahun masa kelimpahan, ada 7 tahun masa kesukaran, saudara. Tapi roh Tuhan yang penuh dengan Roh Kudus, itu yang membuat dia semakin mendapatkan hikmat-hikmat yang luar biasa. Dia bisa mengatur, dia bisa membagi berapa persen, dia bisa mengatur semuanya, saudara. Ini bangsa Mesir besar, saudara. Tapi dia bisa mengolah dengan luar biasa. Semua karena hikmat Allah, saudara. Full of wisdom ini, saudara. Bagaimana dengan kehidupan kita, saudara? Ayo. Pagi hari ini kita mau belajar untuk introspeksi, saudara. Saya pun juga mengintrospeksi diri saya. Karena ini bulan Desember, bulan yang spesial buat saya, saudara. Untuk mengintrospeksi diri kita. Ada hal-hal yang harus kita betulkan. Ada hal-hal yang harus kita kerjakan bersama yang belum dikerjakan. Yuk, ini momen yang tepat, saudara. Untuk kita bisa meraih apa yang janji Tuhan buat kita semua. Amin, saudara. Yang ketiga, saudara. Full of faith, penuh dengan iman. Saya percaya Stefanus ini orang yang luar biasa, saudara. Dia bukan hanya penuh dengan Roh Kudus, tapi penuh dengan iman. Bagaimana dengan iman kita hari-hari ini, saudara? Tuhan mau membawa kita lebih lagi. Mungkin saat ini kita berada di level 30. Ini perumpamaan, saudara. Tuhan mau bawa kita next level, di level ke-50, saudara. Iman apa yang harus kita kerjakan, saudara? Apa yang harus kita perbuat di hari-hari ini, saudara? Dan Tuhan mau supaya apa? Iman kita terus bertumbuh. Hari-hari ini Tuhan ingatkan, ayo melekat kepada Tuhan. Kenalilah Tuhan, saudara. Karena Tuhan itu bukan hanya kenal karena apa? Oh, berkat Tuhan. Tuhan selalu memberikan kita pengampunan. Tidak, saudara. Bahkan dalam masa-masa penderitaan ini, saudara. Mungkin dalam masa-masa kesukaran ini. Tuhan mau supaya kita belajar untuk apa? Menikmati, saudara. Setiap proses yang Tuhan berikan buat kita semua. Menikmati bukan berarti seperti di ayat pertama, bersungut-sungut. Tidak, saudara. Tapi dengan bersukacita. Kita dengan membawa pujian kita, membawa sembah kita. Kalau tadi kita memuji, menyembah Tuhan. Saya percaya itu membawa apa? Kehidupan kita mendekat kepada Tuhan. Karena setiap pujian yang kita naikkan, penyembahan yang kita naikkan, itu benar-benar ini loh, kondisi kita pada waktu kita datang di hadapan Tuhan. Kalau kita hanya sekedar memuji seperti ya memuji biasa, tapi tidak ada meaning, tidak ada sesuatu, sayang, saudara, jangan sampai terlewatkan. Karena Tuhan mau supaya kita benar-benar ini loh, iman ini harus kita pertaruhkan. Ada iman, ada pengharapan, bahkan kasih kita, saudara. Full of Holy Spirit, full of wisdom, full of faith, penuh dengan iman. Ini yang harus kita miliki hari-hari ini, saudara. Yang keempat, saudara, full of grace, penuh dengan kasih karunia Tuhan. Kita membaca selanjutnya, saudara. Di ayat yang ke-8, dan Stefanus yang penuh dengan karunia dan kuasa mengadakan mujizat-mujizat dan tanda-tanda di antara orang banyak. Kita mau melihat pribadi Stefanus ini, saudara. Ada ketujuh hal yang Stefanus bisa miliki, saudara. Tapi bicara tentang full of grace, bicara tentang penuh dengan kasih karunia, jangan sampai terbalik, saudara. Dikatakan di ayat ke-8 ini, dan Stefanus yang penuh dengan karunia dan kuasa. Bukan dengan kuasa baru karunia, saudara. Tidak boleh terbalik ini, saudara. Kalau terbalik bisa parah, saudara. Karena kita akan menggunakan kuasa kita, saudara. Kemampuan kita, bukan kuasa daripada Tuhan. Ini jangan sampai dibolak-balik, saudara. Kalau kita penuh dengan kasih karunia Tuhan, itu semua karena Tuhan, saudara. Bicara lagi tentang Yusuf. Yusuf itu benar-benar mendapat karunia Tuhan. Mendapat kasih karunia Tuhan. Bukan cuma Yusuf.
Saya percaya pengalaman Daniel. Daniel pun juga mendapat kasih karunia Tuhan. Bisa menjabarkan mimpi daripada Nebukadnezar. Ayo. Kesempatan pagi hari ini saudara. Minta pada Tuhan. Kasih karunia yang Tuhan limpahkan buat kita itu tidak pernah habis-habisnya buat kita semua. Dan selalu baru buat kita semua. Amin saudara. Kasih karunia yang melimpah-limpah ini yang Tuhan mau. Kalau kita sudah mengalami kasih karunia Tuhan. Ini yang poin selanjutnya saudara. Full of power. Penuh dengan kuasa. Kalau kita sudah dipenuhi dengan kasih karunia. Ini gandengannya saudara. Penuh dengan kuasa. Sehingga apa saja yang kita kerjakan. Entah itu dalam marketplace. Entah itu dimanapun kita berada. Dalam keluarga. Ada kuasa Tuhan yang sungguh melimpah buat kita semua. Dikatakan banyak mujizat-mujizat, tanda-tanda yang Tuhan berikan buat kita semua. Amin saudara. Siapa yang rindu lebih lagi dipenuhi dengan kasih karunia saudara? Angkat tangan saudara. Mungkin sebagian saudara. Sebagian saja saudara. Tidak semua ya. Semua. Masih separuh saudara. Semuanya. Oh masih sebagian. Berarti kalau yang di rumah pasti banyak angkat tangan saudara. Ini pilihan saudara. Jangan sampai terlewatkan. Tahun 2020 ini sebagai penentu saudara. Kalau kita mau dipenuhi dari 7 poin ini saudara. Saya percaya di tahun 2021 ada sesuatu yang luar biasa yang Tuhan kerjakan buat kita semua. Amin saudara. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Allah kita saudara. Yang keenam saudara. Full of word. Penuh dengan firman. Saya percaya dari pribadi Stefanus ini dia bukan hanya sekedar orang yang baik saja. Bukan hanya sekedar punya iman, punya kuasa, punya kasih karunia, tapi dia punya kerinduan untuk merenungkan kembali firman kebenaran Tuhan. Saya pun rindu saudara. Firman Tuhan itu ada dalam kehidupan saya. Kalau di dalam perjanjian baru itu, kalau di dalam perjanjian lama itu ada 10 hukum Taurat. Tapi dalam perjanjian baru, hukum itu ada dalam pikiran kita, saudara. Tuhan taruh dalam hati kita. Dan Tuhan tulis supaya kita menangkap, mengerti bahwa kita ini butuh firman, saudara. Bukan firman itu butuh kita, tidak. Tapi kita ini butuh firman Tuhan. Karena firman itu yang mampu membuat kita semakin hari beroleh pemulihan demi pemulihan yang daripada Tuhan, saudara. Pagi hari ini, ayo. Ini kesempatan yang baik buat kita untuk apa? Merenungkan kembali kebenaran firman Tuhan. Kesempatan yang baik untuk kita terus mengerti bahwa firman ini yang membawa kita semakin hari semakin mengandalkan Tuhan. Yang ketujuh, yang terakhir saudara. Poin yang ketujuh. Full of glory. Kita melihat tadi dari ayat ke-8, ayat ke-9. Full of glory ini bicara dengan penuh dengan kemuliaan Tuhan, saudara. Di ayat ke-15, saudara. Semua orang yang duduk dalam sidang mahkamah agama itu menatap Stefanus. Lalu mereka melihat muka Stefanus sama seperti apa, saudara? Muka apa, saudara? Seorang malaikat. Muka seorang malaikat itu muka seperti apa, saudara? Bersinar-sinar, penuh dengan kemuliaan. Betul enggak saudara? Ini dicatat saudara. Dan ini benar-benar sungguh luar biasa. Semuanya itu dilakukan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Bukan berarti karena dia sudah beda kastanya, tidak saudara. Karena Tuhan sendiri yang menyertai kehidupan Stefanus ini saudara. Dari ketujuh hal ini saya percaya kita mau terus belajar saudara. Kalau wajah-wajah kita dipenuhi dengan kemuliaan Tuhan, saya percaya kehidupan kita akan luar biasa. Amin saudara. Kehidupan akan dibawa semakin hari, semakin naik, semakin hari, semakin luar biasa. Memperoleh berkat Tuhan yang melimpah-limpah buat kita semua. Amin saudara. Kita mau lihat di dalam Efesus saudara. Ini hal-hal yang luar biasa. Di dalam Efesus pasal yang keempat. Di dalam Efesus pasal yang keempat, di mana di ayat yang pertama sampai dengan yang ketujuh dulu saudara. Ini sangat berkaitan sekali dengan
tadi saudara, Kisah Para Rasul pasal 6. Dikatakan demikian saudara, sebab itu aku menasihatkan kamu. Ini Rasul Paulus mengingatkan kembali. Aku orang yang dipenjara karena Tuhan. Supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpandangan dengan panggilan itu. Hendaklah kamu apa saudara? Selalu rendah hati, lemah lembut, sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Ini syarat-syaratnya saudara. Untuk sebagai pelayan-pelayan Tuhan. Dan berusaha memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Satu tubuh, satu roh. Sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu. Satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah dan Bapa dari semua. Allah yang ada di atas semua dan oleh semua dan di dalam semua. Tetapi pada kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus. Hal ini harus kita ingat kembali saudara. Dan kita harus tanamkan di dalam hati kita. Hendaklah kamu selalu rendah hati saudara. Karena rendah hati itu penting banget saudara. Hari-hari ini semakin kita dibawa Tuhan. Jangan sampai kita ini mulai sombong saudara. Karena jujur. Saya banyak ketemu dengan orang yang sudah dibawa Tuhan luar biasa. Tapi ya itu karakternya saudara. Sekali lagi ini bicara tentang karakter. Kalau karakter Kristus itu luar biasa. Selalu rendah hati saudara. Diberkati Tuhan tetap rendah hati. Dalam segala hal tetap rendah hati saudara. Lemah lembut, sabar. Ini bicara tentang apa? Buah roh saudara. Yang ke-9 yaitu apa? Penguasaan diri. Kalau kita bisa menguasai diri kita dengan luar biasa, saya percaya ini akan membawa kita hidup di dalam kesempurnaan yang Tuhan mau, saudara. Tapi sama-sama kita belajar, amin saudara. Kita terus belajar, terus diubahkan, terus mengalami perubahan demi perubahan yang daripada Roh Kudus, saudara. Di ayat ketiga, berusaha memelihara apa? Kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Bicara tentang unity ini saudara. Kita ini berbeda ragam, berbeda karakter, berbeda latar belakang. Tapi Tuhan mau supaya ini diingatkan kembali. Kita ini satu roh. Kalau kita boleh menerima Roh Kudus, full of Holy Spirit, saya percaya kita ini satu saudara. Tidak ada perbedaan, semua sama di hadapan Tuhan. Diikat oleh apa? Damai sejahtera. Kenapa kalau bicara tentang Roh Kudus selalu berkaitan dengan damai sejahtera? Karena itu peranan penting saudara. Kalau ada Roh Kudus pasti ada damai sejahtera. Hari-hari ini pastikan kehidupan kita beroleh damai sejahtera Tuhan saudara. Karena hari tambah hari percepatan waktu sungguh cepat ini sudah tanggal 13 saudara. Kurang berapa hari kita hampir menyelesaikan tahun 2020. Semua lagi menunggu, menanti-nantikan tahun 2021 itu seperti apa. Tidak bisa cuma menunggu saudara. Tuhan cuma ingatkan dalam beberapa hari yang lalu. Kita harus proaktif saudara. Itu penting. Bukan berarti kita menyerahkan masalah kita, menyerahkan setiap pergumulan kita. Terus we are not do nothing saudara. Tuhan mau supaya kita melakukan terus. Melakukan iman kita, melakukan pengharapan kita lebih lagi saudara. Karena itu akan membawa kita hidup di dalam kemuliaan. Saya rindu saudara, setiap daripada kita dipenuhi kemuliaan Tuhan. Wajah-wajah yang dipenuhi dengan kemuliaan Tuhan. Wajah-wajah yang penuh dengan sukacita, wajah-wajah yang luar biasa. Itu yang terjadi dalam kehidupan kita semua. Amin saudara. Amin saudara. Yuk kita mau terus belajar saudara. Belajar lebih lagi. Karena saya percaya di dalam Kisah Para Rasul ini Tuhan selalu mengingatkan. Satu kuncinya saudara. Jangan pernah merasa puas dengan apa yang kita miliki saudara. Dengan apa yang Tuhan sudah kerjakan dalam kehidupan kita semua. Tuhan mau supaya kita terus belajar saudara. Belajar terus menggali apa yang Tuhan mau. Apalagi bicara tentang tuntunan saudara. Tuhan mau supaya kita apa? Jika kita sudah beroleh kasih karunia, jika kita sudah beroleh kuasa,
Ayo belajar untuk melayani saudara. Melayani jiwa-jiwa yang belum mengenal Tuhan. Melayani anak-anak kita. Kita yang mungkin sudah dewasa. Mungkin ya kurang lebih umur kita 40-50. Kalau anak-anak di bawah kita umur yang 20-30. Zamannya mereka kalau kita tidak kenalkan Kristus. Bagaimana kehidupan mereka saudara? Ini penting saudara. Tugas kita sebagai orang tua, kita harus kenalkan anak kita kepada Kristus. Tugas kita belajar untuk apa? Supaya mereka ini memiliki roh yang takut akan Tuhan. Itu penting saudara. Kalau anak-anak kita tidak dibekali roh yang takut akan Tuhan, bagaimana mereka bisa menjalani kehidupan ini saudara? Sehingga apa yang mereka kerjakan selalu apa? Berpikiran apa? Loh aku lihatnya biasa aja seperti ini, tidak ada Tuhan. Dan rasanya ya biasa-biasa, fine aja gitu. Hati-hati saudara. Orang-orang seperti ini berarti apa? Orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Orang-orang yang tidak mengandalkan Tuhan. Dan Tuhan mau supaya apa? Ayo. Mungkin di zaman sekarang banyak orang-orang yang rindu untuk mencari Tuhan. Mengenal siapa sih Yesus. Ini momen yang tepat saudara. Di bulan Desember. Ini bicara tentang apa? Kelahiran Yesus Kristus. Allah Bapa mengenalkan Yesus Kristus lewat kelahirannya saudara. Dan kita memperingati apa? Natal saudara. Itu terus mengingatkan kita kembali. Terus membawa kita apa? Tanpa Kristus kita tidak bisa sampai di dalam kekekalan saudara. Tanpa Tuhan kita tidak tahu jalan mana yang harus kita tempuh saudara. Tanpa Tuhan kita tidak akan mengerti kebenaran-kebenaran yang Tuhan mau. Supaya kita beroleh kasih karunia Tuhan. Yuk, ini kesempatan yang baik kita pagi hari ini. Siapa yang rindu melayani Tuhan? Siapa yang rindu saudara? Saya percaya kita semua rindu. Walaupun tidak angkat tangan, saya percaya di hati ini saudara. Rindu untuk terus melayani Tuhan. Melayani Tuhan itu bukan berarti harus di mimbar saudara. Tidak saudara. Tapi kita mau belajar untuk peduli satu dengan lain. Keluarga, saudara, banyak hal saudara. Orang-orang di sekeliling kita. Tidak usah jauh-jauh orang yang tidak kenal. Saudara-saudara kita yang belum menerima Yesus Kristus saudara. Kenali mereka. Ajak mereka saudara. Ini loh Tuhan yang kusembah. Ini Tuhan yang luar biasa. Pagi hari ini siapa yang rindu terus dipenuhi saudara. Dari ketujuh hal ini saudara. Full of Holy Spirit. Full of wisdom saudara. Full of faith. Full of grace. Full of power saudara. Full of word. Firman Tuhan. Dan yang terakhir full of glory. Itu yang terjadi buat kita semua. Amin saudara. Yuk mari kita mau siapkan hati kita terus. Kita mau terus dikoreksi Tuhan. Kita mau terus diperbarui. Izinkan Roh Kudus yang terus nyata buat kita semua saudara. Biarlah pagi hari ini izinkan Roh Kudus saudara. Yang terus memenuhi hati kita. Yang terus membawa kita hidup di dalam kemuliaan. Kepada kemuliaan yang Tuhan berikan buat kita semua. Kita mau tutup Alkitab kita. Saya rindu untuk menyanyikan sebuah lagu. Lagu lama saudara. Mengasihi lebih sungguh. Mengasihi lebih sungguh. Tuhan amin Tuhan. Mengasihi lebih. Jika Tuhan mengasihi kita, Tuhan rindu ingin melayani kita lebih lagi.
melayani lebih sungguh. Katakan dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Melayani lebih sungguh. Katakan Tuhan lebih dulu melayani kepadaku, melayani lebih sungguh. Amin. Katakan mengampuni lebih sungguh. Mengampuni lebih sungguh. Katakan Tuhan lebih dulu mengampuni kepadaku, mengampuni lebih sungguh. Saya tidak tahu kondisi kita masing-masing. Yang saya tahu Tuhan yang mengerti kehidupan kita semua, saudara. Jika pagi hari Tuhan ingatkan kita, ayo belajar untuk mengasihi Tuhan. Jika pagi hari ini di antara kita diingatkan untuk mengampuni, ampuni saudara. Jika Tuhan ingatkan kita pagi hari ini untuk melayani Tuhan, layani Tuhan dengan sungguh-sungguh saudara. Ini kesempatan yang baik buat kita saudara. Kasih karunia yang Tuhan berikan buat kita sungguh luar biasa. Masih ada kesempatan buat kita untuk terus boleh mengalami kasih karunia saudara. Mengasihi jiwa-jiwa, mengasihi istri kita, mengasihi suami kita, mengasihi anak-anak kita saudara, mengasihi mertua kita. Semua yang Tuhan ingatkan pagi hari ini saudara. Jika ada kesalahan-kesalahan yang orang lain berbuat, ampuni saudara. Ampuni saudara. Ini momen yang baik buat kita untuk mengampuni orang-orang yang di sekeliling kita saudara. Jika saudara rindu untuk melayani Tuhan lebih sungguh, ini kesempatan yang baik. Layani Tuhan saudara. Layani Tuhan. Layani Tuhan lebih lagi saudara. Dengan kesungguhan hatimu saudara. Mengasihi, dengan lembut kita mau katakan, dengan iman, dengan sungguh-sungguh kita mau katakan, mengasihi Tuhan. Mengasihi lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengasihi kepadaku, mengasihi lebih sungguh. Melayani Tuhan, ayo katakan dengan sungguh-sungguh. Melayani lebih sungguh. Yes. Melayani bukan hanya sekedar perkataan, tapi dengan hati yang tulus di hadapan Tuhan. Kami rindu Tuhan. Tuhan lebih dulu melayani kepadaku, melayani. Saya undang jemaat Tuhan, kita mau bangkit berdiri bersama-sama. Angkat tangan di hadapan Tuhan. Mengasihi. Yes. Ini kami Bapa, ini kami Tuhan. Mengasihi
lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengasihi kepadaku, mengasihi lebih sungguh. Saya kasih 1 menit saudara, kita mau menaikkan doa-doa kita di hadapan Tuhan. Bawalah imanmu di hadapan Tuhan. Bawalah pengharapanmu lebih lagi kepadanya saudara. Biarlah damai sejahtera Tuhan terus mengalir lebih hati, lebih lagi dalam hidup kita saudara. Sukacitanya saudara. Kinarabaya takaramaya nakaramaya syaramana. Yes, yes, yes. Terima kasih Yesus. Kau yang mengingatkan kami pagi hari ini Tuhan, bagaimana kami harus bersikap Tuhan Yesus. Kau yang terus ingatkan kami selalu Tuhan, untuk kami tetap rendah hati Tuhan Yesus, untuk kami lemah lembut Tuhan Yesus, untuk kami tetap sabar Tuhan Yesus. Biarlah itu yang kau dapati atas setiap umat-Mu Tuhan. Bahkan untuk orang-orang yang saat ini melihat di dalam live streaming Tuhan Yesus. Biarlah jamahan-Mu Tuhan yang terus mengalir lebih lagi Tuhan. Kami mau terus Tuhan dipenuhi oleh kasih karunia-Mu lebih lagi Tuhan. Terima kasih buat pengampunan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan buat segala hal yang sudah Kau kerjakan bagi kami Tuhan. Biarlah anugerah-Mu yang terus Tuhan membawa kami Tuhan. Hidup di dalam terang-Mu yang ajaib Tuhan Yesus. Tidak berada di dalam kegelapan Tuhan Yesus. Tapi nyata bahwa kuasa Tuhan yang sempurna itu Tuhan ada dalam hidup kami Tuhan Yesus. Hamba berdoa Tuhan, hamba melepaskan Tuhan setiap kasih karunia-Mu atas kehidupan daripada umat-Mu Tuhan di tempat ini. Bahkan yang lagi menonton live streaming Tuhan Yesus. Biarlah damai sejahtera yang daripada Allah turun melebih lagi Tuhan Yesus. Kau yang pulihkan Tuhan rumah tangga demi rumah tangga Tuhan. Bahkan mereka yang belum mengenal Kristus Tuhan. Biarlah lewat ibadah pagi hari ini Tuhan, mereka bisa menerima Engkau Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupannya Tuhan. Dan mereka yang rindu terus dipenuhi oleh Roh Kudus, mereka boleh Tuhan mengalami itu Tuhan Yesus. Mengalami pribadi Roh Kudus lebih lagi Tuhan. Dipenuhi lebih lagi Tuhan Yesus. Dipenuhi lebih lagi Tuhan. Dipenuhi lebih lagi Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat pribadi-Mu Roh Kudus. Terima kasih untuk segala hal. Beri kami Tuhan spirit of excellence Tuhan Yesus. Untuk kami bisa Tuhan melakukan Tuhan bagian kami dengan tanggung jawab Tuhan Yesus. Dengan kerendahan hati Tuhan. Dengan hati, dengan mata yang tertuju kepadamu Tuhan. Terima kasih Bapa, biarlah yang lemah pagi hari ini Tuhan, Engkau yang memberikan kekuatan lebih lagi Tuhan. Yang sakit Tuhan boleh mengalami kesembuhan ilahi Tuhan. Mereka yang mengalami keterikatan Tuhan, mereka boleh dilepaskan Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan, kuasa-Mu yang sanggup Tuhan melakukan jauh Tuhan dari apa yang kami pikirkan maupun kami doakan Tuhan. Kami percaya di dalam nama Yesus Tuhan, nyatakan kuasa-Mu lebih lagi Tuhan. Nyatakan Tuhan kebenaran-Mu Tuhan. Biarlah setiap daripada umat-Mu dipenuhi oleh firman-Mu lebih lagi Tuhan. Dipenuhi lebih lagi dengan kemuliaan-Mu lebih lagi Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan sepenuhnya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Engkau Roh Kudus yang bekerja saat ini atas kami semuanya Tuhan Yesus. Haleluya. Mengasihi. Saya persilakan. Mengasihi lebih sungguh. Mengasihi, mengasihi lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengasihi kepada
Mari kita renungkan kembali firman Tuhan. Bukan satu kebetulan di bulan Desember ini. Ini bulan yang Tuhan sudah tentukan bagi saudara saya. Apakah kita sudah siap untuk mempersembahkan apa yang Tuhan inginkan? Bukan harta kekayaan yang kami miliki. Apa yang Tuhan inginkan atas saudara saya ini. Sudahkah saudara siap untuk memberikan yang terbaik dalam hidup ini? Mari saudaraku, Tuhan tidak melihat apa yang saudara sudah berikan kepadanya. Tapi yang terutama, Dia rindukan karena kasih karunia yang Tuhan berikan ini yang luar biasa. Karena Tuhan menambahkan kasih karunia ini untuk memperlengkapi dan bersenjatai saudara saya. Agar saudara akan masuk di tahun yang baru nanti. Saudara tidak akan mengalami kejatuhan. Saudara tidak mengalami keruntuhan. Saudara tidak mengalami penderitaan yang lebih parah lagi. Karena Tuhan inginkan semuanya ini boleh terjadi. Karena saudara saya diberikan karunia-karunia dan lebih karunia itu ada 39 karunia. Bahkan lebih dari semua yang Tuhan sudah ajarkan buat hidup saudara saya. Karena itu saudara, bukan saudara untuk ingin selalu untuk melayani, bukan sekedar untuk pelayanan. Tapi pelayanan ini gunanya untuk kasih karunia yang Tuhan berikan kepada saudara ini. Kalau saudara diberikan untuk melayani, layani dengan sungguh-sungguh. Kalau kasih karunia itu untuk mengajar, berikan untuk pengajar, untuk saudara-saudara kami, orang-orang tua kami, adik-adik kami, kakak-kakak kami, semua orang yang dekat dengan kami. Sebab itu Tuhan yang inginkan untuk saudara saya melakukan karena Tuhan tahu saudara saya mampu. Karena Tuhan yang menyertai dan mengurapinya. Mari saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Bukan sekedar Dia ingin saudara saya tampil dalam pelayanan. Sekalipun saudara belum bisa berbuat sesuatu kepada Tuhan. Saudara sudah beribadah kepada Dia. Ini satu pelayanan yang istimewa. Yang tidak dilihat oleh manusia. Tapi pelayanan saudara itu untuk memuji-muji Tuhan. Glory buat Yesus. Karena disitulah roh pujian dan penyembahan ini yang mengantisipasikan saudara-saudara kami yang lain. Yang mereka patah semangat. Yang mereka tidak lagi dalam keadaan ketakutan. Mereka yang dalam keadaan keputusasaan. Disitulah glory dan glory inilah yang akan mengurapi saudara-saudara kami yang hadir pada pagi hari ini. Di depan, yang di belakang kami, yang ada di samping kanan kiri kami. Itulah yang Tuhan inginkan. Kelihatannya sederhana. Ini pelayanan yang sungguh-sungguh membuka satu karunia yang luar biasa yang Tuhan sudah nyatakan di dalam hidupmu. Karena Tuhan sudah siapkan Roh Kudusnya. Bukan untuk saudara bisa berbahasa karunia. Roh yang Tuhan berikan ini bukan untuk berbahasa lidah atau bahasa grosowali. Tapi saudara saya diberikan hikmat oleh Tuhan supaya saudara saya bisa menjamah bagian-bagian orang-orang yang dalam kelemahan. Bagian-bagian orang yang sedang membutuhkan kita. Sebab itu Tuhan akan tambahkan. Karena satu pengajaran buat kita. Karena kita mau dipercaya yang lebih besar lagi. Unarasekeruto maya karasikuruta kaya rasantaya. Inno rapakarata karakara sikurota. Roh pujian dan roh penyembahan ini yang menghadirkan Tuhan ada di tengah-tengah sidangnya. Mari kita sembah Dia, angkat pujian terus, sembah Dia. Hunara sekera bakaraba. Loh raba sikurota kaya rabaka. Sembahlah saudara, buka suaramu, angkatlah suaramu. Inilah pencurahan Roh Tuhan akan berada di dalam setiap pribadi saudara. Berikan yang terbaik untuk Tuhan.
Karena Tuhan akan mencurahkan kekuatan bagi saudara. Saudara saat ini akan dipulihkan. Keadaan saudara tidak mengalami keruntuhan. Onara sekero topa. Etoma ya kero konara sekero para basikera bakala. Ya la bala 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 bala. Ya la basolia bala 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 bala. Kami bersyukur Tuhan. Kami persembahkan pujian dan hormat kami. Kami berikan sepenuh Tuhan. Kenara sedede karabasu. Inilah setiap hati kami, Bapa. Glory, haleluya. Terima kasih Tuhan. Segala puji syukur, hormat, kemuliaan, kebesaran kami hanya persembahkan bagimu ya Bapa. Karena Engkau yang tahu hati kami saat ini. Kami ingin melayani Engkau Tuhan. Sekalipun manusia tidak melihat, tapi kami tahu Tuhan kebenaran firman-Mu ini yang boleh membuktikan bahwa kami ini sebagai pelayan-pelayan ada 7 karunia ini yang Tuhan sudah percayakan buat kami, yaitu melayani meja ini Tuhan. Di mana Stefanus Tuhan tambahkan kasih-Nya yang begitu luar biasa. Dia selalu dipenuhi dan dipenuhi dan dipenuhi. Itu yang Tuhan berikan untuk kita sekalian. Terima kasih ya Tuhan. Kepenuhan ini yang akan membuat kami pulih saat ini bangkit kembali. Kami tidak mau lagi letih lesu Tuhan, tapi kami tetap mau bangun Tuhan, memberikan spirit yang memberikan semangat yang luar biasa yang Tuhan boleh nyatakan dalam diri kami. Terima kasih buat firman-Mu hari ini Tuhan. Engkau telah mengurapi buat hamba-Mu Robin Kurniawan Tuhan, agar semua apa yang dia sampaikan itu semuanya adalah perkataan-Mu Tuhan. Karena Engkau sudah berbicara banyak untuk kami. Karena kasih karunia Tuhan itulah yang Tuhan berikan, yaitu firman ini. Karena firman ini orang-orang yang dipercaya, orang-orang yang dipercaya, orang itu yang akan ditambahkan banyak berkat buat mereka. Karena berkat yang Tuhan berikan itu untuk Tuhan salurkan bagi orang-orang yang dalam keadaan kering, yang dalam keadaan kesusahan, dalam keadaan sakit penyakit Tuhan. Karena itu kami mohon Tuhan, biar firman-Mu ini tetap menjadi berkat buat kami yang hadir. Karena firman-Mu inilah yang boleh mengutamakan dalam hidup kami, supaya kami bisa mendeklarasikan yaitu kebenaran, yaitu firman-Mu ini. Karena kebenaran-Mu itulah pribadi-Mu Tuhan, yang Engkau tampilkan atas hidup kami ini, supaya kami mempunyai karakter yang Tuhan berikan, yaitu karakter yang lemah lembut, panjang sabar, dengan penuh kerendahan hati, untuk bisa saling mengasihi dan bisa saling mengampuni. Itulah yang Tuhan ajarkan buat kami. Karena setiap pribadi kami ini Tuhan sudah jadikan kami serupa dan segambar dengan Engkau Jesus. Terima kasih buat firman-Mu hari ini Tuhan. Satu peneguhan buat kami semuanya, sehingga kami tidak lagi cari pertolongan dari manusia. Kami memiliki Allah kami yang begitu dahsyat, Roh-Nya yang begitu luar biasa, yang membenarkan hidup kami ini, sehingga Roh-Mu itu juga tetap ada di dalam setiap pribadi kami, lepas pribadi kami. Tuhan, Engkau sudah berkati buat ibadah kami hari ini Tuhan. Bahkan perkenankanlah kami saat ini boleh memperingati hari jadi-Mu Tuhan. Karena hari jadi-Mu inilah yang membuat dampak yang positif buat kami, sehingga kami tidak akan ragu-ragu untuk hidup ini Tuhan. Kami mau hidup terus Tuhan bersama-Mu Tuhan. Karena hidup yang kekal ini yang Kau janjikan kepada kami akan lakukan semuanya menjadi perkara-perkara yang besar, bukan perkara yang kecil yang membuat kami tidak mampu, tapi Engkau akan memampukan kami untuk kami boleh bangun dan bangkit kembali di dalam nama Yesus. Kami ucap syukur dan terima kasih Tuhan. Kau sudah pimpin ibadah dari awal pertengahan sampai selesai.
selesainya Engkau telah melihat saudara-saudara kami yang sudah ambil bagian dan pelayanan untuk worship leader, singer, pemain musik, para usher, pedokan kelektan, bahkan mereka yang melayani LCD laptop Tuhan. Engkau beri melayani juga untuk streaming hari ini, di mana jemaatmu yang ada di rumah-rumah mereka masing-masing, mereka sedang berkumpul sekeluarga, mereka saat sedang bergandengan tangan Tuhan, mereka merindukan kehadirat-Mu untuk memberikan kasih karunia-Mu inilah, di mana karunia-karunia Engkau berikan ini makin lagi makin berdampak, yang berdampak positive thinking Tuhan, dan disitulah kuasa-Mu Tuhan akan terjadi atas rumah tangga kami. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau juga berikan juga dampak yang positif dalam usaha kami, bisnis kami, keuangan kami, supaya di tahun 2020 ini kami akan selesaikan semua hutang-hutang kami, sudah kami akan lunasi semua hutang-hutang kami, dan kami akan bangkit kembali, dan kami boleh menyaksikan kebaikan Tuhan yang Tuhan sudah tolong buat masalah kami, sehingga kami hari ini tidak ada sesuatu kekurangan Tuhan, karena tahun yang akan datang Engkau sudah siapkan yang semuanya ini dengan penuh kasih sayang-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati rekan-rekan kami yang melayani worship leader, singer, pemain musik, para usher ini Tuhan. Kau pakai mereka lebih dahsyat lagi untuk melakukan Tuhan, yaitu karunia pujian ini Tuhan. Karena karunia pujian inilah yang membawa kehadiran-Mu datang di tempat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau boleh berkati semua tangan-tangan yang sudah mengembalikan persembahan perpuluhan, persembahan tantangan, ucapan syukur untuk diakonia, bahkan juga untuk pembangunan tempat ibadah kami. Sementara kami sedang, oh Tuhan, mencari dana yang cukup untuk pembelian tanah atau untuk pembangunan gedung yang baru ini Tuhan. Biar kiranya Engkau tambahkan jumlah jiwa-jiwa ini yang boleh diselamatkan Tuhan. Biar kami mau belajar semua taburan-taburan yang kami taburkan Tuhan tidak pernah berlambatan untuk mengembalikan berkat-Mu berlipat-lipat kali ganda. Terima kasih Tuhan. Kau tetap pimpin sidang-Mu, jemaat-Mu Tuhan. GPPS Alika ini milik-Mu Tuhan. Engkau jadikan mereka sebagai sidang yang Kau kasihi Tuhan, karena Engkau sebagai gembala kami yang agung, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih, tiba saatnya Tuhan kami akan kembali. Sebelum kami kembali Tuhan, kami mohon berkat-Mu Tuhan. Kami angkat dua tangan kami Tuhan, kami akan menerima berkat-Mu. Kundara sekeropa takayara makir, unara sekeropa katakayara pasike. Sebelum kami menerima berkat-Mu Tuhan, berkati Tuhan untuk bangsa kami Indonesia. Engkau tetap pimpin buat Presiden Joko Widodo Tuhan, dengan ma'ruf amin Tuhan. Para menteri dan para penjabat yang duduk di dalam pemerintahan, yang di pusat, yang di daerah, di pelosok-pelosok, bahkan semuanya Tuhan, Engkau tetap satukan bangsa kami, bangsa yang dipersatukan dengan kasih-Mu Tuhan. Bangsa ini benar-benar terjadi, NKRI ini tetap utuh Tuhan, sehingga tidak ada perceraian, tidak ada permusuhan, tidak ada satu dengan lain untuk menjatuhkan Tuhan. Kami tahu kami semuanya ini adalah milik-Mu Tuhan. Engkau yang mengatur negara ini menjadi negara yang adil, makmur, seluruh rakyat Indonesia cukup sandang pangan dan ada keamanan di mana-mana, sehingga pemberitaan Injil dapat diberitakan dan keselamatan yang daripada Tuhan terjadilah pada pagi hari ini di dalam nama Yesus. Biar pencurahan Roh-Mu Tuhan hari-hari ini Engkau tampakkan Tuhan, supaya bangsa ini lepas dari penyakit Tuhan COVID-19 ini Tuhan, sehingga tidak penyakit virus corona sudah dihapuskan di negeri kami, bahkan di muka bumi ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, di tahun 2021 ini pernah ada satu pembebasan terjadi Tuhan, karena Engkau yang mengantisipasi sehingga semuanya Tuhan
Tuhan yang tolong dan Tuhan yang memberkati tubuh-tubuh kami ini milik-Mu Tuhan, yang menjadi milik kesayangan-Mu juga. Terima kasih Tuhan, tiba saatnya kami akan menerima berkat-Mu. Unara seke dona yakara doma ya kurusika. Saudara-saudaraku yang dikasih oleh Allah Bapa, Allah Bapa telah menghadapkan wajahnya kepada sidang jemaat yang Dia kasihi. Oleh karena kasih karunia yang begitu luar biasa, memancarkan sinar terang itu untuk ada dalam setiap pribadi kami Tuhan. Dan hari ini juga keluar masuk kami dijaga, dilindungi, di mana Engkau tempatkan kami di negeri kami, di kota kami, di mana kami boleh ada di dalam rumah tangga kami, di dalam bisnis kami, di dalam pekerjaan kami, apa saja yang kami akan kerjakan Tuhan. Kami tahu Tuhan, hari ini juga berkat-Mu Engkau sudah sediakan untuk kami. Kami kedangkan tangan kami Tuhan, kami angkat di hadapan-Mu Tuhan, dan kami akan terima berkat-Mu. Ureto mayasike inora kataka. Allah telah meletakkan berkat-berkat-Nya, yaitu berkat damai sejahtera daripada Allah Bapa dengan kasih dan rahmat-Nya yang ada di dalam Tuhan Yesus Kristus, dan satu persekutuan dengan Roh Kudus yang menyinari dan menerangi hidupmu mulai hari ini seterusnya sampai selama-lamanya. Bagi saudara yang sudah diberkati Tuhan, katakan bersama-sama amin. Tuhan memberkatinya. Kasih setia-Mu nyata bagiku. Hikmat kebajikan, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Bapalah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerah-Nya sangat besar bagiku. Katakan bersama-sama, aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup. Apa saudara? Untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagi. Aku diberkati, aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Katakan, aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Sekali lagi, atas sempurna